Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Malioboro Express akan tiba di tujuan akhir Stasiun Kenangan Yogyakarta. Kami persilakan Anda untuk segera sadar diri untuk tidak berharap lebih terhadap pasangan Anda. Nah, ini saya di depan kereta ya teman-teman. Nah, kereta tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat JNC TV dimanapun berada, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat JNC TV, mumpung masih dalam suasana hari Lebaran, hari Idul Fitri, saya secara pribadi dari JNC TV maupun JNC Tour and Travel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan yang kita menjadi manusia yang dibersihkan dosa-dosanya, diampuni segala khilaf masa lalunya, dan juga ditempatkan tempat yang berkah yang mulia. Terima kasih. Sahabat-sahabat JNC TV dimanapun berada, selamat malam semuanya. Alhamdulillah, kali ini Jelajah Nusantara berjumpa lagi dengan saya di acara Jelajah Nusantara ya. Tentunya masih tetap setia menemani Anda di acara hiburan, pendidikan, edukasi, dan juga religi. Kali ini saya berada di wahana permainan anak-anak. Permainan anak-anak yaitu tepatnya di daerah Jakarta Barat ya. Sahabat-sahabat JNC TV, ngomong-ngomong soal anak, Al-Quran sudah menerangkan bahwa ada 4 kedudukan anak menurut Al-Quran. Di antaranya menjelaskan dan memposisikan anak di hadapan keluarga ataupun di hadapan orang tua. Ada 4 posisi atau 4 derajat makom anak di hadapan keluarga ataupun orang tua. Yang pertama, mohon maaf baca anak. Anak sebagai perhiasan, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Artinya anak sebagai ketika seorang suami istri menikah, dia akan memiliki perhiasan manakala ketika dia sudah memiliki anak. Dimana ketika anak kecil ya, masih kecil, dia akan menjadi perhiasan. Betapa senangnya orang tua ketika memiliki anak yang masih bayi, balita, dari 0 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun, lagi lucu-lucunya, itulah letak perhiasan anak terhadap orang tuanya, bisa menghibur anak orang tua. Yang kedua, anak sebagai penyejuk hati. Manakala anak sudah mulai kelihatan, bisa diajak komunikasi, betapa bahagianya seorang ayah, seorang ibu ketika capek-capek bekerja melihat anaknya dengan anaknya sehat, anaknya soleha. Itulah letak kebahagiaan orang tua yang tak ternilai ketika melihat anaknya sebagai penyejuk hati, menjadi anak yang soleh, yang sehat, dan yang bermanfaat. Adapun yang ketiga, Quran memposisikan anak sebagai fitnah atau ujian. Bagaimana tidak, ketika seorang sudah menikah, yang pertama akan diuji bagaimana rumah tangga. Di antaranya adalah diuji bagi yang belum punya anak. Sekian tahun menikah belum punya anak. Belum punya anak juga ujian. Begitu menikah punya anak, atau mohon maaf ada yang diuji belum nikah sudah punya anak. Nah, bagi yang sudah punya anak ini adalah anugerah ujian. Amanah sekaligus ujian. Ujiannya bagaimana? Bayangkan ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, masa-masa sulit ekonomi, punya anak banyak misalkan, kebutuhannya banyak, seorang ayah harus banting tulang mencari nafkah membiayai anaknya.
betapa beratnya seorang ayah menafkahi. Begitu juga seorang ibu melahirkan anak, membesarkan anak, mendidiknya. Ini adalah ujian semuanya. Diuji anaknya nakal, diuji anaknya sakit, diuji anaknya tidak naik kelas, diuji anaknya berantem dan sebagainya. Ini adalah ujian bagi orang tua. Dan yang terakhir, Al-Quran memposisikan anak yang keempat adalah sebagai musuh. Betapa banyak anak yang menjadi musuh kepada orang tua, baik ibu kepada ibu maupun kepada ayahnya. Betapa banyak di era zaman sekarang kita dengar berita-berita seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh ayah, membunuh ibunya, menyakiti, melukai orang tuanya. Bahkan baru-baru ini seringkali kita dengar seorang anak mempolisikan, melaporkan orang tuanya. Betapa durhakanya anak ketika berani menyakitin orang tua, mempolisikan orang tua. Orang tua yang mendidik kita, melahirkan kita, membiayai kita, membesarkan kita. Masa iya harus dipenjarakan? Masa iya harus disakitin? Masa iya harus ditelantarkan? Untuk itu, didiklah anak-anak kita semua supaya menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Tentunya pendidikan-pendidikan, permainan-permainan yang bisa memberikan wahana, mengedukasi secara intelektual, emosional, dan juga sosial. Jangan sampai anak terlalu dimanjakan dengan game, sehingga anak-anak tidak peduli sosial. Banyak wahana-wahana untuk melatih emosional, intelektual, dan juga spiritual. Oke. Paket Asia. Paket Asia.
paket. Apa, Dek? Wih, lagi main. Main apa, Dek?
Kak, minta ya gambar. TV dimanapun berada, demikian tadi liputan saya tentang permainan anak ya, di wisata tempat permainan anak. Semoga ini bisa menjadi hiburan, sedikit hiburan buat kita semua, dan jangan terlalu serius, diambil hikmahnya saja. Cukup sekian dari kami, tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, dan juga tetap pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.